Rusia kepung Bakhmut, puluhan ribu tentara Ukraina menanti ajal di front timur Ukraina. El País Spanyol melaporkan pada hari Senin bahwa angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar di Bakhmut. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa brigade terbaik mereka dikerahkan di kota itu. Sementara itu, The Wall Street Journal melaporkan pada hari Minggu bahwa militer Ukraina mengakui bahwa beberapa unit tentaranya yang paling terlatih telah dihancurkan di dekat Bakhmut dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun data kerugian Ukraina dirahasiakan, namun beberapa tentara Ukraina mengakui kerugian tersebut. Meskipun militer Rusia dan sekutunya Melkem telah berhasil merebut kota Bakhmut, Republik Red Donetsk ternyata masih ada tentara Ukraina yang masih bertahan. Kabar masih adanya pasukan militer Ukraina di Bakhmut diungkap oleh penasihat Kepala Republik Red Donetsk, Yan Gagin. Tak disangka Gagin menyatakan masih ada tentara Ukraina dalam jumlah besar 10.000 personel. Menurut Gagin, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina memilih bertempur sampai mati karena posisinya sudah dikepung pasukan Rusia. Meskipun ada sejumlah tentara Ukraina yang memilih kabur dari Palangan, pasukan Ukraina yang cukup besar masih dikerahkan di Bakhmut sekitar 10.000 orang dan mungkin lebih. Sejak Januari 2023, unit angkatan bersenjata Federasi Rusia didukung pasukan Muslim Chechnya, milisi rakyat Donetsk dan Luhansk serta bayaran tentara dan Wagner Group telah bergerak tanpa bisa dibendung. Pada Januari lalu, pasukan Ukraina yang merebut kota pusat tambang garam terbesar kalah kelak. Komandan militer Ukraina kemudian menarik pasukannya ke Bakhmut yang berjarak hampir 15 km. Namun hanya beberapa pekan kemudian Rusia dan sekutunya kembali melibas pasukan Ukraina di Bakhmut. Dilansir dari kantor berita Rusia TASS, lebih lanjut Yan Gagin menyebut jika pengepungan kota Bakhmut hampir serupa dengan peristiwa pada 2015 silam. Beberapa dari tentara Ukraina telah meninggalkan kota dan beberapa mencoba untuk meninggalkannya. Sementara itu, artileri Rusia telah mencoba untuk memukul mereka. Sementara itu, pimpinan sekaligus pendiri tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin, menyatakan pada pekan lalu, tepatnya pada 1 Maret 2023, Prigozhin menegaskan ada puluhan tentara Ukraina yang berada di Bakhmut, masih berjumlah cukup banyak. Yevgeny Prigozhin menyaksikan sendiri bagaimana tentara Ukraina masih memberikan perlawanan dalam pertempuran di Donetsk. Pada pertengahan Januari 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan mengakui kekalahan anak buahnya dan membiarkan Bakhmut jatuh di tangan Rusia. Zelensky juga tak bisa membiarkan lebih banyak nyawa melayang selain kerugian material lain yang dialami pasukan Ukraina. Konflik internal sedang berlangsung antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Valery Zaluzhnyi. Kabar pertikaian itu diungkap oleh sumber pemerintahan Ukraina yang dikutip oleh Bild pada Senin 6 Maret 2023. Orang dalam Kiev mengatakan kepada tabloid Jerman itu bahwa Panglima Militer Ukraina Jenderal Zaluzhnyi menyerukan penarikan pasukan dari kota utama Donbas beberapa pekan lalu yang dikenal sebagai Bakhmut di Ukraina daripada terus mempertahankannya karena pasukan Rusia mengancam akan menguasai kota itu. Namun pemimpin Ukraina menyatakan kata itu sebagai benteng dari menolak menarik pasukan kembali. Tabloid Jerman juga mencatat popularitas Zaluzhnyi untuk memimpin kampanye militer melawan Rusia membuatnya menjadi penantang yang layak untuk Zelensky sebagai calon presiden. Namun jenderal itu belum secara terbuka mengumumkan ambisinya untuk mencalonkan diri, tetapi desas-desus telah beredar di Ukraina selama berbulan-bulan mengenai kekhawatiran Zelensky atas kemungkinan persaingan dalam pemilu. Pasukan Rusia telah membuat kemajuan penting dalam perjuangan untuk Armored Fox tahun ini. Kepala perusahaan militer swasta Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, mengklaim Jumat lalu bahwa wilayah itu dikelilingi sepenuhnya secara de facto dengan hanya satu jalan yang tersedia untuk kemungkinan evakuasi. Menurut media Amerika Serikat, Washington telah mendesak Zelensky untuk menarik diri dari Artemov dan fokus pada persiapan serangan belasan besar untuk musim semi menggunakan senjata yang dipasok barat. Tetapi Presiden Ukraina khawatir pukulan moral yang ditimbulkan oleh tindakan seperti itu, di mana kota ini merupakan bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km yang dibuat sejak Kiev memprakarsai pertempuran di Donbas pada 2014. Dan para pejabat AS menilai kekalahannya dari Rusia tidak akan mempengaruhi situasi strategis. Sumber-sumber Bild juga mengklaim pasukan Ukraina di Artovox tidak mengerti mengapa kota itu dipertahankan dan yakin mereka seharusnya sudah ditarik sejak lama. Zelensky baru-baru ini menyatakan pasukan Ukraina akan mempertahankannya selama tetap masuk akal untuk melakukannya.